Saya Siti Nurzalika dengan NPM 24013010203. Di sini saya akan membahas soal P14.6. Soalnya yaitu Sabonis Kosmetik membeli mesin pada tanggal 31 Desember 2021, membayar uang muka sebesar $50.000 dan setuju untuk membayar sisanya dalam 4 kali angsuran yang sama besarnya sebesar $40.000 yang dibayarkan setiap tanggal 31 Desember. Suku bunga yang diasumsikan sebesar 8% sudah tersirat dalam harga pembelian. Di sini diminta untuk menyiapkan jurnal yang akan dicatat untuk pembelian dan pembayaran serta bunga pada tanggal-tanggal berikut yang sudah tertera pada slide. Untuk pembahasan soalnya akan saya bahas di slide selanjutnya. Selanjutnya di sini saya akan membahas bagian yang A. Diketahui tanggal pembeliannya itu 31 Desember tahun 2021, down payment-nya $50.000, sisanya dibayar dalam 4 kali pembayaran, masing-masing $40.000 per 31 Desember dimulai dari tahun 2022 hingga 2025. Tingkat bunganya 8%. Langkah-langkah yang pertama itu menghitung present value-nya dulu dari 4 pembayaran sebesar $40.000. Ini merupakan anuitas biasa, jadi rumusnya itu PV sama dengan future value dikali PVF N,I. N-nya ini bunga, I-nya itu sebesar 4 tahun. Nah, dilihat pada tabel yang sudah dipelajari pada minggu-minggu sebelumnya, PVF 8%,4 itu senilai 3,31213. Jadi PV-nya $40.000 dikali 3,3 sekian, yang hasilnya yaitu $132.485,20. Lalu yang A itu jurnal entry pada tanggal 31 Desember tahun 2021 yang merupakan tanggal pembelian mesin. Jadi jurnalnya itu machinery pada cash dan not payable. Sebesar cashnya $50.000, ini merupakan down payment-nya. Lalu notes payable-nya itu nilai dari present value. Nah, untuk machinery-nya itu jumlah dari uang muka plus present value tadi. Selanjutnya soal yang B dan C akan saya bahas di slide selanjutnya. Selanjutnya saya akan membahas soal yang B dan C. Pertama, dihitung dulu bunganya senilai 8% dikali dengan present value yang diketahui dari soal A di slide sebelumnya, yaitu sebesar $134.485,20. Lalu hasilnya itu $10.598,82. Nah, untuk jurnalnya yaitu notes payable pada cash senilai $40.000, interest expense pada notes payable senilai bunganya yang sudah dihitung tadi. Nah, lalu notes payable-nya ini kan akunnya ada 2, jadi dijadikan 1, dihitung $40.000 dikurangi dengan 10.000 sekian, hasilnya yaitu $29.401,18 di sisi debit. Selanjutnya dicatat juga untuk interest expense sebesar 10.000 sekian dan cash senilai $40.000. Lalu untuk sisa utangnya itu dari present value dikurangi dengan notes payable-nya. Jadi hasilnya yaitu $103.084,02. Ini untuk sisa utang pada tahun 2022. Nah, untuk soal yang C itu diminta 31 Desember tahun 2023. Caranya sama dengan yang B, dihitung dulu interestnya yaitu 8% dikali dengan sisa utang di soal B, yaitu senilai 103 sekian. Lalu hasilnya yaitu $8.246,72. Lalu jurnalnya itu notes payable pada cash nilai $40.000, interest expense pada notes payable senilai
bunga yang sudah dihitung tadi. Lalu sama untuk notes payable-nya dijadikan 1, yaitu 40.000 dikurangi dengan 8.000 sekian, hasilnya yaitu 31.753,28 dolar. Lalu interest expense senilai 8.000 sekian, cash senilai 40.000 dolar. Nah, untuk sisa utang ya pada tahun 2023 itu dari 103.000 sekian dikurangi dengan nilai bunga yang sudah dihitung tadi, yang hasilnya yaitu 71.330,74 dolar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana dengan NPM Mahir 377. Di sini saya akan menjawab soal 4P 14.6 nomor D dan E. Pertama, D pada tanggal 31 Desember 2024 ada ayat jurnalnya yaitu notes payable sebesar 60.000 dolar pada debit, hasilnya ada cash pada ditaruh di kredit sebesar 40.000 dolar. Selanjutnya ada interest expense pada di debit berjumlah 5.706.046 dolar dan ada notes payable di kredit berjumlah 5.706.46 dolar. Selanjutnya nomor E pada 31 Desember 2025 ayat jurnalnya yaitu notes payable di debit berjumlah 40.000 dolar. Selanjutnya ada cash di kredit berjumlah 40.000 dolar. Selanjutnya ada interest expense berjumlah 2.962,80 dolar pada debit. Dan yang terakhir ada notes payable berjumlah 2.962,80 dolar pada kredit. Perkenalkan, saya Sekar Karifida Sato dengan NPM 22013010015. Di sini saya akan membahas soal 14.9. Diketahui pada tanggal 1 Juli 2022, hutang obligasi dengan nilai nominal 900.000 euro yang bertanggal 1 Januari 2022 dijual dengan harga 112.290 ditambahkan dengan bunga yang masih harus dibayarkan untuk menghasilkan 10%. Ini merupakan obligasi kupon dengan bunga 12% dibayarkan setiap tahun pada tanggal 1 Januari dan jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2032. Gunakan akun beban bunga untuk bunga yang masih harus dibayarkan. Jawabannya yaitu untuk jurnal tanggal 1 Juli 2022 dengan kas di debit yaitu senilai 900.000 dikalikan dengan 1,19219 ditambahkan dengan 900.000 euro dikali 12% dikalikan dengan 6/12 sehingga mendapatkan hasil 1.126.971 euro. Hutang obligasi di kredit dengan senilai 1.072.971 euro didapat dari 1.126.971 euro dikurangi dengan 54.000 euro. Untuk beban bunganya didapat dari 900.000 dikalikan dengan 12% dikalikan 6/12 sehingga didapatkan hasil 54.000 euro di sisi kredit. Soal berikutnya, diketahui 31 Desember ayat jurnal penyesuaian dibuat untuk mencatat bunga yang masih harus dibayar atas obligasi tersebut dan amortisasi jumlah premi yang semestinya. Sehingga jurnal untuk tanggal 31 Desember 2022 beban bunga di sisi debit dengan hitungan 900.000 dikalikan dengan 12% sehingga didapat hasil 108.000 euro pada hutang bunga di kredit yaitu senilai 108.000 euro. Hutang obligasi di sisi debit didapatkan 351 euro dengan cara 108.000 dikurangi dengan 54.000 dikurang 1.072.971 dikalikan dengan 10% dikali 6/12
sehingga mendapatkan hasil 351 euro pada beban bunga di sisi kredit. Perkenalkan, nama saya Brian Nugrah dengan NPM 220130100147. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari soal P14.9 dengan bulan dan tanggal Januari tanggal 1 dan Januari tanggal 2. Untuk jawabannya yaitu Januari tanggal 1 yaitu total interest sama dengan par value dikali compound rate, yaitu 900.000 dikali 0,12 maka hasilnya 108.000. Untuk entry jurnalnya yaitu yang pertama ya interest payable pada akun debit sebesar 45.000 dan interest expense pada akun debit sebesar 63.000. Untuk kreditnya yaitu kas sebesar 108.000. Untuk Januari tanggal 2 yaitu call price sama dengan fair value kali call rate. Call price-nya yaitu 360.000 dikali 1,02 maka sama dengan 367.200. Untuk remaining premiumnya yaitu 110.610 dikurangi 5.530,50 maka hasilnya 105.079,50. Untuk rasio of call of bond-nya yaitu 360.000 dibagi 900.000 maka hasilnya 0,40 dan premium untuk amortisasinya yaitu 105.079,50 dikali 0,4 maka hasilnya 42.031,80. Untuk entry jurnalnya yaitu bonds payable pada akun debit sebesar 360.000 dan premium on bonds payable pada akun debit sebesar 42.031,80 dan loss on bond via redemption pada akun debit sebesar 7.200 dan cashnya yaitu 300 di akun kredit sebesar 367.200 dan 42.031,80. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari P14.9 pada tanggal 31 Desember. Untuk tanggal 31 Desember yaitu remaining par value 900.000 dikurangi 360.000 maka hasilnya 540.000. Selanjutnya yaitu menghitung interest expense ya 540.000 dikali 0,10 dikali 12/12 maka hasilnya 54.000. Untuk remaining premiumnya yaitu sebelum amortisasi sebesar 105.079,50 dikurangi 42.031,80 maka hasilnya 63.047,70. Untuk number of years remainingnya ya 9 tahun dan untuk premium amortisasi per tahunnya yaitu 63.047,70 dibagi 9 tahun ya maka hasilnya 7.005,30. Untuk entry jurnalnya yaitu interest expense pada akun debit sebesar 54.000 dan premium on bonds payable pada akun debit sebesar 7.005,30. Untuk akun kreditnya yaitu interest payable di akun kredit sebesar 54.000 dan 7.005,30. Baik, perkenalkan nama saya Zila Muhammad Rizky dengan NPM 24013010056. Di sini saya akan menjelaskan dan membacakan rangkaian soal yang telah saya buat. Jadi pada tanggal 1 Januari 2024, PT Surya Mentari menerbitkan obligasi dengan nilai nominal sebesar 1 miliar rupiah dengan bunga tahunan 8% dan jatuh tempo 5 tahun. Kemudian bunga dibayarkan setiap 31 Desember. Investor menginginkan tingkat pengembalian sebesar 10%, sehingga obligasi dijual dengan harga diskon sebesar 925 juta rupiah. Kemudian diminta untuk yang pertama menghitung jumlah diskon atas obligasi tersebut. Kemudian yang kedua membuat jurnal untuk penerbitan obligasi pada 1 Januari 2024.
Dan yang ketiga, menjelaskan secara singkat mengapa perusahaan tetap mencatat beban bunga yang lebih besar dari kas yang dibayarkan. Selanjutnya, saya akan menjawab jawaban soal dari soal yang telah saya buat. Jadi yang pertama yaitu berapa nilai diskon obligasi. Jadi kita dapat mencari diskonnya itu melalui nilai nominal kita kurangkan dengan harga jual. Jadi nilai nominalnya sebesar 1 miliar rupiah dikurangi harga jualnya sebesar 925 juta rupiah, maka selisihnya adalah 75 juta rupiah, yaitu adalah diskon obligasi. Kemudian yang kedua yaitu jurnal penerbitan obligasi pada 1 Januari 2024, yaitu adalah kas pada debit sebesar 925 juta rupiah dan diskon atas obligasi sebesar 75 juta rupiah, dan obligasi yang harus dibayar sebesar 1 miliar rupiah pada kredit. Kemudian soal yang ketiga yaitu kenapa perusahaan tetap mencatat beban bunga yang lebih besar dari kas yang dibayarkan. Jadi hal tersebut itu dikarenakan obligasi diterbitkan dengan diskon, yang artinya perusahaan menerima kas lebih rendah dari nilai nominal, tetapi tetap harus membayarkan bunga berdasarkan nilai nominal. Beban bunga yang dicatat mencerminkan biaya ekonomi sesungguhnya dari utang yang dihitung menggunakan tingkat bunga pasar efektif, bukan tingkat kupon. Selisih antara beban bunga dan bunga yang dibayarkan dicatat sebagai amortisasi diskon.